Hai, Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di Saki Channel. Saki Channel akan memberikan kiat sukses raih top skor kemampuan teknis lebih dari 400. Pada bagian 5, yang akan kita bahas adalah muatan matematika. Jadi, saya sudah merangkum muatan matematika ini pada video bagian 5 dan nanti pada video bagian 6. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga video ini dapat membantu teman-teman belajar untuk mempersiapkan P3K tahap 3 nanti. Pokok bahasan penting muatan matematika. Adapun rangkuman yang pertama ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah konsep dasar mengenai operasi hitung, campuran bilangan bulat dan cacah, soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran, bilangan bulat atau cacah, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, bangun datar, dan bangun ruang. Oke teman-teman, poin pertama yang akan kita pelajari adalah operasi hitung campuran bilangan bulat atau cacah. Nah, bagaimana agar kita mudah untuk menyelesaikan soal-soal tentang operasi hitung campuran ini? Maka keyword atau key point yang harus kita pahami yaitu mengenai kali bagi tambah kurang atau yang kita singkat dengan kaba taku. Kali, bagi, tambah, dan yang terakhir adalah kurang, di mana posisi ini kali bagi itu harus lebih dahulu dikerjakan, baru tambah dan kurang. Sebelum masuk pada penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan bahas singkat mengenai apa itu bilangan bulat dan bilangan cacah. Jadi teman-teman sama-sama kita ketahui ya, bilangan bulat itu adalah bilangan bulat yang termasuk dalam bilangan bulat positif atau juga bilangan bulat negatif. Jadi dari 1 dan seterusnya, kemudian -1 dan seterusnya itu termasuk ke dalam bilangan bulat. Sedangkan kalau bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, tapi pada bilangan cacah tidak ada bilangan negatif. Jadi semuanya bilangan positif. Mari kita perhatikan contoh soalnya ya teman-teman. Di situ contohnya 126 dikurang buka kurung 18 dibagi 9 tutup kurung dikali 15. Maka prosedur operasi hitung bilangan campurannya ini seperti apa yang benar? Nah, tadi sudah saya katakan di awal, teman-teman hafalkan tentang kaba taku, kali bagi tambah kurang, di mana kali bagi terlebih dahulu dikerjakan baru tambah dan kurang. Nah, dalam contoh soal ini kita lihat ada yang dalam kurung ya teman-teman. 18 dibagi 9 itu bilangan yang ada di dalam kurung. Nah, dalam operasi hitung campuran ini, bilangan yang ada di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Jadi prosedurnya 1. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 18 dibagi 9 itu sama dengan 2. Prosedur berikutnya baru kita lihat. Karena urutannya adalah kali bagi dulu, maka di situ ada kali ya. Baginya sudah terlebih dahulu kita kerjakan karena dia di dalam kurung. Ada kali. Nah, maka hasil bagi 18 dibagi 9 sama dengan 2 tadi dikalikan dengan 15. Hasilnya adalah 30. Setelah kali dan bagi kita kerjakan terlebih dahulu, kita baru dapat mengerjakan tambah dan kurang. Karena di soal kita tidak ada tambah, maka kita kerjakan kurang yang ada tanda kurangnya ya. Sebagai prosedur yang ketiga, kerjakan pengurangan 126 dikurang dengan 30 sama dengan 96. Maka hasil akhir dari 126 dikurang dalam kurung 18 dibagi 9 dikali 15 adalah 96. Jika teman-teman mengerjakannya dengan prosedur yang benar. Nah, kita pahami kuncinya ya. Kuncinya pahami ini. Pertama, kerjakan operasi hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Baru yang berikutnya kerjakan perkalian atau pembagian ya. Jadi perkalian atau pembagian ini sifatnya setara. Teman-teman boleh kerjakan pembagian dulu, boleh kerjakan perkalian dulu, seperti itu. Baru nanti setelah perkalian dan pembagian selesai, teman-teman kerjakan penambahan atau pengurangan.
Nah, jika kedudukan sama dalam artian seperti ini, sama itu jika dalam operasi hitung itu penjumlahan semua atau pengurangan semua atau penjumlahan dan pengurangan yang sifatnya setara, itu bisa teman-teman kerjakan dari urutan paling depan atau paling kiri. Oke teman-teman, jadi di tes P3K itu soalnya bukan bagaimana kita menjumlahkan 10 ditambah 5 dikurang 2 sama dengan berapa, bukan seperti itu. Di soal P3K kita diminta untuk bisa memahami konsep, menerapkan konsep operasi hitung kali bagi tambah kurang jika dihadapkan pada satu pernyataan-pernyataan tertentu. Nah, jadi di sini soalnya seperti ini kira-kira ya. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ada 5 pernyataan. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pernyataan yang salah tentang operasi hitung? Di sini kita diminta mencari yang salah, teman-teman. Berarti kita harus mengidentifikasi atau mengeliminasi jawaban yang benar. Kita perhatikan pernyataannya ya. 1. Perkalian dikerjakan terlebih dahulu daripada penambahan. Pada poin 1 ini benar ya teman-teman, perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu daripada penambahan sesuai dengan yang kita pelajari tadi, kaba taku, kali bagi tambah kurang. Jadi kali dulu baru tambah. Yang kedua, pengurangan dikerjakan terlebih dahulu daripada pembagian. Menurut teman-teman ini benar atau salah ya? Oke, yang ini salah karena pengurangan itu dikerjakan setelah pembagian. Jadi pembagian yang terlebih dahulu baru pengurangan. Oke, kita dapat satu nih yang salah, yang dua ya salah. Kemudian yang ketiga, kerjakan operasi hitung dari kanan. Ya, salah ya teman-teman. Operasi hitung itu kalau dia setara, sifatnya setara dikerjakan dari kiri terlebih dahulu atau dari depan. Kalau dari kanan berarti dari belakang. Salah ya nomor 3. Oke, kita sudah mendapatkan 2 pernyataan yang salah. Kita cek lagi yang nomor 4. Kerjakan operasi hitung yang setara dari kiri. Benar. Nomor 4 benar. Kemudian nomor 5. Kerjakan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di dalam kurung. Nomor 5 juga pernyataannya benar. Jadi kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurung dulu, baru bilangan di luar dan dari tanda kurung itu. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 4, dan 5. Sedangkan pernyataan yang salah adalah pernyataan 2 dan 3. Sesuai permintaan soal, yang diminta adalah pernyataan yang salah. Maka jawabannya adalah B ya, 2 dan 3. Poin selanjutnya, setelah kita memahami operasi hitung campuran bilangan bulat atau cacah, kita akan mengaplikasikan operasi hitung tersebut ke dalam soal cerita. Untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat atau cacah, langkah pertama yang kita lakukan adalah perhatikan dengan seksama informasi pada soal. Langkah kedua, ubah soal cerita ke dalam bentuk matematika. Dan langkah terakhir, kerjakan sesuai langkah pengerjaan operasi hitung. Perhatikan teman-teman, ini adalah contoh soal real ya. Pak Lurah Sukananti akan membagikan 525 kodi selimut kepada 125 korban bencana. Maka, penulisan operasi hitung yang benar adalah, kita pahami dulu maksud soalnya ya, yang akan dibagikan oleh Pak Lurah 525 kodi selimut, kita garis bawahin. Nah, kita harus paham dulu satu kodi ada berapa piece. Ya, satu kodi ada 20 piece atau 20 buah. Sehingga 525 kodi selimut itu sama saja dengan 525 dikali dengan 20 buah karena satu kodinya adalah 20 buah. Nah, operasi hitungnya 525 dikali dengan 20 itu di dalam kurung karena harus itu dulu yang dikerjakan. Setelahnya baru dibagikan kepada 125 korban bencana. Nah, yang sudah kita tuliskan di dalam kurung 525 dikali 20 baru dibagi dengan 125. Itulah operasi hitung yang benar penulisannya ya teman-teman. Contoh soal berikutnya masih tentang soal cerita operasi hitung. Nah,
Di sini soalnya begini, menjelang pembagian rapot, kepala sekolah membagikan 8 rim kertas HVS kepada 20 orang guru. Berapakah kertas HVS yang diterima masing-masing guru? Model operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah, ini kasusnya sama ya teman-teman dengan soal yang sudah saya berikan sebelumnya. Hanya saja di sini soalnya bukan lagi tentang berapa kodi, namun yang diketahui adalah 8 rim ya. Kita harus tahu dulu satu rim itu berapa piece atau berapa buah. Kalau tadi satu kodi adalah 20 buah, maka di sini satu rim adalah 500 buah atau 500 lembar kertas ya. Sehingga operasi hitungnya kita harus pertama kali yang harus kita lakukan 500 dikali dengan 8 atau 8 dikali dengan 500. Berhubung pada soal opsinya didulukan 500 ya teman-teman. Ini soal real. 500 dikali dengan 8 itu dalam kurung terlebih dahulu. Setelahnya baru dibagi dengan 20 orang guru. Sehingga penulisan operasi hitung yang benar adalah yang A ya teman-teman. Buka kurung 500 dikali 8 tutup kurung dibagi dengan 20. Itu artinya opsi B, C, D, dan E salah ya teman-teman, karena itu kurang tepat semua. 50 ditambah dalam kurung 8 kali 20 tidak ya, karena yang harus dikalikan terlebih dahulu adalah 500 dikali dengan 8. Contoh soal berikutnya teman-teman, di sini masih tentang soal cerita operasi hitung bilangan. Pak Budi mempunyai 360 kg buah mangga, akan diangkut menggunakan gerobak. Satu kali angkut gerobak hanya mampu mengangkut paling banyak 45 kg. Berapa kali Pak Budi harus mengangkut buah mangganya menggunakan gerobak tersebut? Pada soal ini kita menggunakan operasi hitung pembagian ya teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Perhatikan ya. Maka kita bagi 360 kg mangga dibagi paling banyak berat yang dapat diangkut, yaitu 45 kg. Nah, kebetulan hasilnya di sini pas ya, 360 dibagi 45 adalah 8 kali angkut. Pak Budi harus melakukan pengangkutan buah itu sebanyak 8 kali. Namun kadang-kadang di soal ada juga yang bentuknya pecahan atau koma ya, misalnya 7,20 sekian atau 7,5 seperti itu. Nah, itu bisa juga dibulatkan menjadi 8. Opsi yang benar pada soal ini adalah 8 kali ya teman-teman. Next yang akan kita bahas adalah perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Ya, yang perlu kita ingat, perbandingan senilai adalah ketika semakin tinggi nilai yang satu, maka nilai yang lainnya juga akan semakin tinggi. Jadi dia senilai atau sepadan ya. Nah, perhatikan contohnya ini teman-teman. Sebuah mobil akan menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Ya, kita tandain 4 liter adalah nilai yang pertama atau nilai A. Kemudian menempuh jarak 80 km adalah nilai yang B. Nah, kalau dia senilai, semakin besar yang A, maka yang B pula akan semakin lebih besar. Pertanyaannya, banyak bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 200 km. Itu 200 ya teman-teman, maaf typo. Adalah, ini artinya semakin jauh jarak yang ditempuh, maka bensin yang digunakan juga tentunya akan semakin banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Oke, kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Berdasarkan soal dapat kita buat keterangan seperti berikut ya. A1 sama dengan 4 liter, B1-nya sama dengan 80 km. Kemudian ketika B2-nya 200 km, maka A2-nya berapa? Seperti itu ya, kita rubah dari soal cerita menjadi bentuk matematika. Nah, persamaan untuk perbandingan senilai itu teman-teman harus ingat, benar-benar harus ditulis, dicatat ya teman-teman ya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi dia sebanding A1 itu sama dengan B1, A2 sama dengan B2. Nah, dari perbandingan ini kita masukkan nilainya. Nilai A1 adalah 4,
nilai A2 yang ditanya. Kemudian nilai B1 adalah 80 dan nilai B2-nya tadi 200. Lalu setelah kita masukkan apa yang diketahui ke dalam persamaan ini, kita kali silang. Nah, itu dikali silang. Jadi 4 dikali dengan 200 dan A2 dikali dengan 80. Maka 80 A2 sama dengan 800. A2 kita bagi menjadi 800 dibagi dengan 80 sama dengan 10 liter. Nah, ini dikatakan senilai jika nilai A semakin besar, maka nilai B-nya juga akan semakin besar. Yang tadi kan bensin yang digunakan semula 4 liter, jaraknya 80 km. Kemudian setelah kita dapat A2-nya, bensinnya ternyata 10 liter, maka jaraknya lebih besar, yaitu 200 km. Materi kita selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Ini kebalikan dari perbandingan senilai tadi ya. Nah, kalau di perbandingan senilai tadi konsepnya kalau A semakin besar maka B juga semakin besar, atau B semakin besar A juga semakin besar. Kalau di perbandingan berbalik nilai ini, ketika A-nya semakin besar maka B-nya akan semakin kecil, atau ketika B-nya semakin besar maka A-nya akan semakin kecil. Oke, kita perhatikan contoh soal ya. Ada 40 ayam di kandang Pak Amir, menghabiskan 1 karung makanan dalam 5 hari. Jika terdapat 25 ayam, maka 1 karung makanan akan habis dalam titik-titik hari. Dari soal cerita tersebut kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk matematikanya ya. Nah, kita ketahui A1 sama dengan 40 ayam. Kita cukup tuliskan 40. Kemudian B1-nya itu 5 hari ya. Kita tulis 5 saja. Kemudian A2-nya itu 25 ayam. Dan B2-nya yang ditanya. Karena yang ditanya adalah akan habis dalam berapa hari. Maka berapa harinya itu kita buat keterangan B2. Oke, kalau sudah seperti itu, kita kembali perhatikan persamaan pada perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi di perbandingan senilai itu persamaannya A1 per A2 sama dengan B1 per B2, maka di perbandingan berbalik nilai ini kita balik, teman-teman. Menjadi A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Jadi yang dibalik hanya yang B ya. Kalau tadi B1 per B2, maka di sini menjadi B2 per B1. Kalau sudah kita pahami tentang formulasinya, kita tinggal masukkan apa saja yang ada di dalam formulasi tersebut. Nah, A1-nya tadi 40, tinggal kita masukkan 40. Kemudian A2-nya 25, juga tinggal kita masukkan. Sama dengan, nah itu B2 ya. B2 yang ditanya kita ganti dengan X ya. Bisa juga teman-teman tulis B2 langsung, boleh juga. Kemudian B1-nya berapa? B1-nya di situ 5. Nah, setelah kita masukkan, maka sama seperti perbandingan senilai tadi, kita kalikan silang. 40 dikali dengan 5, kemudian 25 dikali X atau dikali dengan B2 ya. Sehingga didapatkan 40 dikali 5 itu 200 sama dengan 25X atau 25 B2. X atau B2-nya adalah 200 dibagi 25 sama dengan 8 hari ya. Teman-teman dapatnya 8 hari. Nah, perbandingan ini kita lihat ya. Semakin besar A maka B semakin kecil, atau semakin kecil A maka B semakin besar. Di sini A-nya, A2-nya semakin kecil ya, lebih kecil dari 40 yaitu 25, maka B-nya semakin besar yaitu lebih dari 5. Kalau tadi B1-nya 5, maka B2-nya 8. Sampai sini semoga bisa dipahami teman-teman ya. Jika masih ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Ini adalah ringkasannya ya, formulasi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai tadi A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Perbandingan berbalik nilai A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kalau sudah kita bandingkan seperti ini, nampak jelas ya teman-teman perbedaannya.
Materi terakhir yang akan kita bahas pada video bagian 5 ini adalah bangun datar dan bangun ruang. Materi bangun datar yang sering keluar itu 3 bangun ini ya teman-teman, yaitu lingkaran, persegi, dan persegi panjang. Perhatikan formulasi dari bangun ruang lingkaran ini teman-teman. Luas lingkaran rumusnya adalah VR kuadrat, sedangkan kelilingnya adalah 2VR atau VD, di mana kita gunakan V 22/7 jika R-nya merupakan bilangan kelipatan 7. Sedangkan kita gunakan 3,14 untuk V-nya jika R-nya bukan kelipatan 7, misal 10, 20 itu kan bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14. Lanjutnya persegi ya teman-teman. Yang kita bahas hanya luas dan keliling dari bangun ini, maka luas dari persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, sedangkan kelilingnya adalah 4 kali sisinya. Persegi panjang. Nah, persegi panjang ini luasnya panjang kali lebar. Sebenarnya sama saja ya, kalau yang tadi sisi kali sisi, ini panjang kali lebar, karena persegi panjang ini sisinya tidak sama seperti persegi. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, sehingga luasnya panjang kali lebar. Sedangkan kelilingnya adalah 2 kali. Nah, panjang plus lebar itu di dalam kurung, karena sama saja dengan 2 kali panjang plus 2 kali lebar. Oh iya, tadi lupa saya jelaskan apa itu R. R itu adalah jari-jari ya teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah tahu semua untuk makna dari simbol-simbol itu. Jadi kalau D apa? D adalah diameter. Untuk lingkaran ini ya teman-teman. R adalah setengah dari diameter. Sedangkan diameter adalah panjang dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran yang satunya. Contoh soal mengenai bangun datar. Ini bangun datarnya adalah persegi. Diketahui sebuah kebun dengan luas 289 meter persegi. Jika Pak Amin mengelilingi kebun tersebut sebanyak 3 kali, tentukan berapa lintasan yang dilalui Pak Amin. Pertama, yang kita ketahui adalah luas dari kebun itu. Nah, kebunnya berbentuk persegi dengan luas 289 meter. Artinya, dapat kita tulis dalam bentuk persamaan matematikanya ya teman-teman. Kemudian Pak Amin mengelilingi kebun sebanyak 3 kali. Nah, kalau mengelilingi kebun artinya kita harus mencari keliling terlebih dahulu. Bagaimana untuk mencari keliling? Nah, terlebih dahulu kita harus mencari dulu sisinya. Sisi dari kebun itu berapa? Baru nanti bisa kita cari rumus keliling, yaitu 4 kali sisi. Boleh teman-teman cari terlebih dahulu jawabannya menurut teman-teman di kertas coret-coretan teman-teman. Nanti bisa di skip dulu video ini. Kalau misalnya sudah mendapatkan jawabannya, boleh di next, karena setelah ini kita akan bahas jawabannya ya. Kita tulis terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika ya teman-teman. Luas sama dengan sisi kuadrat, atau kalau kita rubah, sisi sama dengan akar dari luas ya. Di situ luasnya 289. Kalau kita menggunakan formulasi yang kedua, sisi sama dengan akar dari luas, tinggal kita masukkan ya teman-teman, itu sisi sama dengan akar dari 289. Akar dari 289 itu adalah 17. Maka sisi dari kebun Pak Amin adalah 17 meter ya. Nah, kemudian kita cari kelilingnya dulu. Kelilingnya itu artinya 1 kali Pak Amin keliling. Sedangkan yang ditanya itu adalah 3 kali keliling ya. Oke, kalau kita nanti sudah dapat 1 kali kelilingnya, tinggal kita kalikan dengan 3 teman-teman. Keliling dari persegi tadi 4 kali sisi, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya. Lebih mudahnya 4 kali sisi aja ya. 4 dikali 17, karena sisinya tadi sudah dapat itu 17 meter, maka hasil kelilingnya adalah 68 meter. Nah, lintasan yang dilalui Pak Amin, karena Pak Amin melaluinya sebanyak 3 kali keliling atau 3 lintasan, maka 3 dikali dengan 68, hasilnya adalah 204 meter. Jawabannya ada di opsi B ya, 204 meter.
Soal ini adalah soal real yang muncul pada soal saya ya. Saya tidak tahu apakah ini juga muncul di soal teman-teman yang lain karena ada beberapa tipe soal tentang bangun datar ini. Namun jika teman-teman sudah memahami dari formulasi lingkaran, persegi, persegi panjang tadi, insya Allah soalnya akan mampu teman-teman jawab dengan baik. Contoh soal berikutnya itu tentang bangun ruang. Nah, di bangun ruang ini tidak ada formulasi atau tidak ada rumus-rumus persamaan-persamaan itu tidak saya temukan di tes P3K kemarin. Tapi di sini bangun ruangnya lebih pada konsep seperti kita memahami kayak sudut pandang kita, bagaimana kita melihat bangun ruang itu ketika ditumpuk atau disusun. Kita diminta melihatnya dari sesuai perintah soal. Kalau soal saya kemarin dilihat dari atas, teman-teman. Contohnya persis sekali seperti ini ya. Namun sayangnya kemarin di soal saya itu opsinya tidak ada yang benar. Mungkin ketika menuliskan opsinya terdouble seperti itu, jawabannya salah semua, jadi tidak ada yang benar. Maka ya sudahlah, mungkin ini merupakan sedikit kerugian juga untuk saya karena saya tahu jawabannya tetapi tidak ada opsi yang benar, seperti itu. Kita fokus lagi ke soal ya. Nah, menurut teman-teman ini jawabannya apa ya? Ketika dilihat dari atas, tumpukan dari balok itu ya, nampaknya seperti apa kira-kira? Oke. Jadi jawabannya ini yang A ya teman-teman. Bayangkan ketika teman-teman melihat susunan balok ini dari atas, maka yang terlihat ya seperti yang poin A, seperti opsi A. Untuk opsi B, C, dan D, teman-teman lihat keterangan yang saya tuliskan ya teman-teman, itu dilihat dari sisi mana saja. Baiklah, itu tadi materi kita untuk bagian 5, muatan matematika ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Di video-video yang sebelumnya teman-teman sudah membantu untuk mensupport channel ini, agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pada video ini teman-teman like, share, dan subscribe ya teman-teman. Tahan hentinya, saya selalu ucapkan kepada teman-teman semua tetap semangat, yakin tahap 3 lulus dan mengisi formasi. Jangan lupa fokus pahami materi, catat, hafalkan poin penting, drilling soal, sisanya teman-teman adalah berdoa karena rezeki sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.